Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita telah masuki awal ibadah, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu ingin beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan Tuhan ajarkan kami fokus sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Iya, halo Kak Gini. Jumpa lagi di Gereja Anak Lockdown. Apa kabarnya semua? Sehat luar biasa. Yes. Siap memuji Tuhan adik-adik? Siap. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata Hati yang gembira. hati yang gembira. Masih mau memuji Tuhan adik-adik? Kita akan pujian yang berkata Waktu Daud melompat-lompat. waktu Daud melompat-lompat. Satu pujian lagi. Lagu apa Kak Gini? Happy. Iya. Happy ya. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati, tempat yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar.
kita akan berdoa untuk cerita firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin tanda berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah menaikkan pujian penyembahan, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan Kau yang akan memakai Kak April untuk bercerita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami akan duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, haleluya, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Oke, Kak April akan mulai. Kak April minta adik-adik semuanya untuk bisa duduk manis. Dan sebelum kita mulai, Kak April minta untuk adik-adik sudah terutama siapkan Alkitab. Dan Kak April minta tugas adik-adik ketika nanti kalau sudah selesai ibadah, adik-adik bisa minta tolong bagi yang belum baca, minta tolong mamah atau kakak untuk bacakan ayat yang akan kita bahas pada minggu ini, yaitu Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Oke adik-adik, kita taruh dulu Alkitabnya dan Kak April akan mulai. Jadi tema kita minggu ini adalah melawan godaan iblis. Oke adik-adik, firman Tuhan dalam Alkitab kita adalah mengatakan manusia jatuh dalam dosa. Pasti adik-adik ini sudah berulang-ulang diceritakan dan sudah bahkan sudah pasti adik-adik semuanya ingat ya, manusia jatuh dalam dosa. Nah, pernahkah adik-adik dihadapkan oleh dua pilihan? Pilihan itu berbeda dan itu pun adik-adik tahu. Apabila adik-adik sering sekolah minggu, sering mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tahu pilihan yang baik adalah pilihan yang takut akan Tuhan. Pilihan itu adalah tidak menyakiti apapun yang diambil, nanti pastinya itu yang terbaik ya adik-adik. Kak April mau nanya, apakah adik-adik masih ingat dengan manusia pertama yang ada di Taman Eden? Ada yang tahu? Oke, betul sekali, yaitu Adam dan Hawa. Ya, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memilih yang baik dan tidak bisa mendengarkan apa perkataan Tuhan yang sudah katakan kepada mereka, yaitu apa ya? Mereka melanggar perintah Tuhan. Masih ingat kan mereka melanggar perintah Tuhan karena apa? Mereka dilarang untuk memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Nih, pada suatu hari Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Kemudian tiba-tiba ada seekor binatang. Kira-kira apa ya itu adik-adik? Ya betul, ular. Nah, ular itu berkata kepada Hawa kalau dia tidak akan mati pada saat dia memakan buah yang ada di dalam Taman Eden, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Kata ular itu, jika Hawa memakannya, dia akan sama seperti Tuhan, dia akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, sekarang adik-adik tahu
pilihan Hawa adalah menuruti apa kata ular daripada apa kata Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh mereka untuk keluar dari Taman Eden. Mereka yang tadinya diberi kenikmatan hidup dengan apa yang ada di Taman Eden mereka dapatkan dengan mudah. Akhirnya ketika mereka berbuat kesalahan, mereka dikeluarkan dari Taman Eden dan mereka bersusah-susah payah, yaitu mereka harus bekerja keras untuk kehidupan mereka. Dan untuk Hawa, Hawa harus merasakan kesakitan saat melahirkan. Nah, itu dia adik-adik, contoh dari Kak April adalah ketika saat adik-adik ulangan, adik-adik akan dihadapi dengan dua pilihan, yaitu saat mendengarkan guru berkata bahwa hari ini akan ada ulangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ya pasti adik-adik semuanya kaget. Nah, saat kaget itu adik-adik dihadapkan dengan dua pilihan. Adik-adik tergoda oleh iblis yang mungkin berkata, ya sudah nyontek saja. Tapi ketika adik-adik tahu kalau misalkan adik-adik takut akan Tuhan dan dengar firman Tuhan, pasti adik-adik pasti akan jujur, lebih baik jujur daripada adik-adik berbuat kesalahan, yaitu dosa, ya kan adik-adik? Nah, di situ Kak April mau kasih apa yang saat ini pelajaran kita, tujuannya adalah kita harus bisa berkata tidak jika apa yang kita tahu itu salah. Nah, jadi pengalaman Adam dan Hawa menjadi contoh bagi kalian semua untuk bisa berkata tidak terhadap godaan iblis. Oke adik-adik, pelajaran sekolah minggu kita pada hari ini yaitu untuk kita bisa selain berkata aku akan bisa karena Tuhan ada bersamaku, adik-adik juga harus taat dengar-dengaran, karena setiap apa yang kita dengar baik kita akan mendapatkan baik juga. Dan bukan hanya itu, kehidupan yang kita jalanin, hari-hari yang kita jalanin dengan perkataan baik, dengan ketaatan yang baik, itu akan membawa adik-adik menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan, terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Kak April minta adik-adik untuk duduk manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami hari ini sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu begitu luar biasa. Kami mau bisa Tuhan untuk berkata tidak Tuhan. Kami ingin mengalahkan kuasa iblis Tuhan yang selalu menggoda-goda kami Tuhan, agar kami jauh daripada-Mu Tuhan. Kami tengking Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa karena kami yakin percaya karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya biarkanlah Tuhan hari-hari kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan kami yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami bisa lebih taat lagi, lebih dengar-dengaran lagi, lebih mengerti Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik sudah mendengarkan kan firman Tuhan. Sekarang Kakak mau ngasih ayat Al-Quran. Buka Alkitabnya ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Ini coba ya kita buka. Yuk coba kita baca sama-sama dulu. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Coba kita tutup Alkitab kita, terus kita apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Adik-adik jangan lupa
kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah hafal-hafalan. Ini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi. Teman-teman undang adik-adik semua berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah sertai kami mulai dari ibadah awal, pertengahan sampai terakhirnya. Kami terima kasih buat kebenaran firman Tuhan juga yang kami sudah dengar dalam firman itu Tuhan. Kami akan mempraktikkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bahwa buat anak-anak yang ada, Tuhan menjaga, melindungi mereka untuk mereka pergi dan berada manapun mereka bermain. Tuhan selalu beserta mereka. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan selalu bagi mereka dalam pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmah, Tuhan memberikan kebenaran bagi mereka, agar anak-anak yang ada Tuhan boleh menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bahwa orang tua mereka yang berdoa mengerjakan di dalam tangan, apapun yang menjadi pekerjaan dari orang tua dan anak-anak yang ada, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Kami berdoa Bapa, kami berterima kasih akan mengakhiri ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.